rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar bermutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya semangat di penghujung tahun 2024. Selamat datang Bapak di podcast Obsasi Rabain. Selamat datang untuk semuanya, para pendengar. Sebuah ruang inspirasi, informasi dan inovasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Saya Ceni yang akan menemani sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada dalam obrolan hangat bersama sosok istimewa episode spesial menjelang akhir tahun ini. Tahun 2024 penuh cerita dan inovasi langkah maju bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain di penghujung tahun ini. Mari kita ngobrol bersama pimpinan yang mengarahkan semuanya. Dengan bangga saya memperkenalkan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, Bapak Selamat Oku Asmana SKM MKes. Selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat datang, sehat, walafiat, alhamdulillah, syukur. Ini harus dibilang nih Pak, bahwa pendengar Obsasi Rabain dimanapun Anda berada di menunggu-nunggu nih obrolan seru tentang Rumah Sakit Rabain ini. Ya. Bisa diceritakan Pak, obrolan singkat nih, gimana Bapak bisa nyampe di Rumah Sakit Rabain ini? Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dalam obsesi Rabain. Terima kasih tim kami menyampaikan bahwa sebenarnya saya di rumah sakit ini sudah tidak sesuatu yang baru. Tidak asing ya Pak? Tidak asing bagi kawan-kawan jajaran tenaga kesehatan. Saya sudah sebenarnya ini yang kedua masuk ke rumah sakit. Awalnya tahun 2007 saya sudah di Rumah Sakit Rabain sampai 2019. Lumayan ya Pak? Ya, sudah lumayan. 12 tahun. Saya kemudian mendapat panggilan tugas. Saya dimutasi ataupun pindah tugas, diminta untuk ke Dinas Kesehatan. Sampai 2004 kemarin, bulan Juni kemarin. Jadi saya sebenarnya kembali lagi ke kandangnya. SD, SMP di sini, SMA dididik tempat lain ya Pak? Iya. Kuliah balik sini Pak? Pembelajaran dewasanya di sini Pak? Inilah kondisinya bahwa masih kembali juga. Masih kembali. Ya, Baik, bisa diceritakan nih Pak Direktur nih kepada pendengar kita tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini, mulai dari sejarahnya, visi hingga posisi rumah sakit ini di tengah masyarakat Kabupaten Muara Enim ini, dan siapa tentunya yang menginspirasi Bapak nih dalam memimpin rumah sakit ini. Ya, terima kasih bahwa para pendengar
semua obsesi yang saya banggakan di sini bahwa momen ini sangat baik. Ini kan saya sampaikan bahwa rumah sakit ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Ya, 2004 dulu. 2004 sebelumnya pindahan dari daerah pinggiran Sungai Tungkal, daerah Tungkal atau dari Sungai Lematang. Pindah karena posisinya banjir. Tahun 2004 pada posisinya kita pindah ke sini, rumah sakit ini dengan kondisi rumah sakit kelas D dulu. Kelas D, kemudian sudah terakreditasi juga. Itu. Cuma kapasitas tempat tidurnya terbatas. Baru 50 dulu. Nah, kemudian dikembangkanlah rumah sakit ini berangsur-angsur menjadi rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C. Dengan jumlah tempat tidurnya sebanyak hampir lebih dari 100. Naik ya Pak ya, naik dari 50 menjadi 100. Dan dulu memang ini memang ada the funding father di Kabupaten Muara Enim ini dulu yang disponsori oleh Bapak Haji Kalamuddin SH Jenab. Ini sebagai yang menginisiasi untuk membangun gedung ini, memindahkan dari yang di Tungkal pindah ke sini. Dulu memang banyak pro kontra pindah ke sini. Untuk apa bangun rumah sakit semewah sebesar ini gitu ya? Tapi ternyata kabupaten soalnya Pak ya. Iya di Daerah, kabupaten, Pak, ya. kabupaten. Ini menjadi rumah sakit Kabupaten Muara Enim. Tapi ya terus oleh the founding father itu bahwa rumah sakit harus terus dibangun. Kebetulan saya juga termasuk bagian dari tim pengembangan rumah sakit ini dulunya. Awal-awal mula ya. Gitu. Nah, alhamdulillah tahun 2007 saya masuk ke sini. Karena saya lagi sekolah tuh, ngambil S2 di UGM. Nah, saya pindah ke sini, diminta oleh Pak Bupati untuk membantu di manajemen ini, di manajemen rumah sakit ini. 2009 rumah sakit ini sudah BLUD. Jadi 2009 tuh rumah sakit ini sudah BLUD. Jadi sudah lama sih sebenarnya. Nah, harusnya rumah sakit ini terbang gitu. Harus terbang. Jangan jalannya jangan lari di tempat atau jalan gitu ya. Yang harusnya jangan maraton, minimal lari gitu loh. Ya. Lari 45 km. Nah, itu. Kami harapannya seperti itu dulunya. Benar-benar mengikuti ya Pak. Iya. Naik jadi kelas C, kemudian naiklah menjadi kelas B. Kelas B. Ya. Kelas B ini. Ya, kelas B sudah terakreditasi. Akreditasinya paripurna. Saat ini jumlah tempat tidurnya sebanyak hampir 267, kalau salah ya, 267. Biasa ya Pak ya. Ya. 50, 100. Iya, 200 gitu. Kondisi ini menurut saya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan itu yang tadi. Nah, tahun 2024 ini hampir berakhir nih Pak. Tinggal menghitung hari nih Pak. Kalau boleh kita flashback sedikit, apa nih Pak, momen yang paling berkesan bagi Bapak sepanjang tahun ini yang menunjukkan semangat inovasi atau sisi humanisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Tabain ini Pak? Terima kasih para pendengar obsesi. Jangan takut berobat ke rumah sakit ini. Jangan takut ya Pak. Jangan takut. Dokternya mantap-mantap. Sudah banyak yang sudah spesialis, malah spesialis 1, spesialis 2 sudah ada. Lengkap. Ya, Pak. Tinggal kita hanya dokternya yang belum ada itu dokter onkologi. Dan ada lagi yang lagi segala sekolah, dipromosikan sekolah. Ya, alhamdulillah dokter-dokternya menurut saya humanis.
humble mereka, Iya. ya. Cuman iya, kondisi mereka saat ini beban kerjanya sangat tinggi. Iya, Karena tadi satu-satunya Pak ya. iya. Mengapa sangat tinggi? Kalau kita lihat rawat jalannya per hari bisa di atas 500 per hari rata-rata kunjungannya. Luar biasa Ya, Pak ya. iya. Saat ini sampai segitunya, akhirnya daftar tunggu pasien dengan kondisi tempat yang kurang. Jadi untuk pemirsa semua, untuk para pendengar obsesi, kondisi rumah sakit ini sebenarnya sudah overload, sudah berlebihan. Itulah. Dan sisi humanisnya bahwa rumah sakit ini menjadi jejaring loh. Jejaring pelayanan untuk wilayah di sekitar kita. Contoh untuk wilayah Lahat, Pagar Alam, Pali, ya, kadang Prabu Muli. Kadang pasien-pasiennya dari mana? Dari Kabupaten Oku, kadang dari Empat Lawang, dirujuknya ke sini. Karena memang satu masalah alat, oke. Alat-alat kedokterannya sudah cukup baik. Dokternya sudah, tapi memang ada beberapa dokter yang belum terpenuhi. Jadi pada prinsipnya yang mau berobat ke sini silakan. Ya. Tapi memang tidak bisa memuaskan sepenuhnya. Karena bukan alat. Iya, begitu. Ya, Ini. ya. Terus kita sering sekali membahas inovasi, terutama dalam dunia kesehatan. Nah, Pak Direktur bisa dijelaskan lebih dalam lagi mengapa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini terus berupaya untuk berinovasi. Apa sih filosofi di balik inovasi tersebut dan mengapa hal itu penting bagi pelayanan di rumah sakit kita ini? Ya, sebenarnya saya akan menceritakan konsep dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Bahwa Kementerian Kesehatan itu ada namanya transformasi layanan sistem kesehatan. Jadi layanan kesehatan. Salah satunya transformasi yang kedua itu adalah masalah transformasi layanan rujukan. Yaitu salah satunya pelayanan di rumah sakit. Nah, hal ini rumah sakit kita yang merupakan rumah sakit rujukan dari kabupaten yang lain, ya kita tidak bisa berdiam diri, harus terus berinovasi gitu loh. Terus mengembangkan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kita. Mereka kan butuh skill, ya. Kemudian dokternya perlu kita kita kembangkan kompetensinya. Nah, makanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, konsep rumah sakit itu tidak lagi mengarah ke kelas, tapi sudah menuju kompetensinya. Nah, saat ini berdasarkan hasil penilaian, sebenarnya rumah sakit Rabain ini baru dalam tatanan madya. Jadi konsepnya itu ada 4, 1 dasar, 2 madya, 3 utama, 4 paripurna. Nah, kalau target saya 5 tahun ke depan rumah sakit harus utama. Itu. Bagaimana caranya? Ada strateginya nanti. Itu. Nanti kita jangan dibahas semua. Sebenarnya kalau dibahas semua nanti tidak merupakan kejutan. Tidak kejutan lagi ya, Pak ya. Tidak kejutan bagi nanti yang jelas 2025, 2024 ini kita lagi menata. Ada deh. Ya, ada yang kita tata sekarang, masalah tata sistem ketenagaan, sistem keuangan yang kita tata. Sistem pelayanan ini lagi kami mengatur. Alhamdulillah kita sudah ada tim, dalam ini ada wadir pelayanannya sudah ada, tim-tim yang lain ada. Terus salah satu yang terbaru adalah kita membentuk tim Kesmik yang dipimpin oleh Dr. Kiki, dokter spesialis paru. Alhamdulillah, dan juga ada tim yang lainnya, para dokter, pokoknya dokter di
Rabain ini, rumah sakit Rabain, sebenarnya kalau mereka diajak, bisa. Tembok pun bisa ditabrak nih sama mereka. Itu saking semangatnya. Mereka semangat gitu ya, Bu. Dan tentunya kemitraan itu sangat penting ya Pak Ya. di era sekarang, Ya. apalagi di sektor kesehatan. Nah, Pak Direktur bisa diceritakan nih bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah kita ini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan. Ada rencana kolaborasi seru nih sepertinya tahun depan. Ya, kemitraan dan kolaborasi itu utama. Nah, kalau kita berdiri sendiri, tidak akan tegak. Ya, kita harus kolaborasi, kemitraan harus kita bangun dengan sistem yang baik. Salah satunya bagaimana kita bekerja sama, kolaborasi, membangun sistem pelayanan di kita. Ya, tidak bisa kita semuanya bisa dipenuhi oleh rumah sakit Rabain kita. Tapi yang perlu kita siapkan adalah kolaborasi kita dengan rumah sakit yang ada di sekitar kita. Mereka merujuk ke kita, khususnya rumah sakit ini, rumah sakit dari BAM, itu kan sistem rujukan. Kemudian kerjasama dalam hal penanganan untuk medical check up dari seluruh perusahaan. Di wilayah rumah sakit Rabain ini hampir 15.000 sebenarnya tenaga kerja. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang menurut saya kolaborasi bisa kita ini. Dan untuk itu 2025 akan kita pertegas perjanjian itu. Luar biasa. Kami akan tahun 2025 sebenarnya enggak mau saya omongkan, tapi aku sampaikan juga. Boleh lah Pak, bocoran dikit. Yaitu kita akan medical check up on site. Kita akan Kabar gembira dong Pak. iya untuk obsesi Rabain. Iya. Kita ke depan akan ada namanya medical check up on site dengan kendaraan yang akan berkunjung ke perusahaan-perusahaan dengan tarif yang menjanjikan dan tarif yang menjangkau bagi masyarakat. Jadi itu yang penting. Kita sudah ada 2 tenaga dokternya, spesialis tenaga. Iya. Iya. Dan tenaga yang timnya ada. Ini yang perlu kita tingkatkan kerjasamanya. Kemudian yang lainnya sebenarnya banyak. Untuk 2025 ini saya buka lagi 1. Kita tahun depan akan membuka namanya unit transfusi darah. Ya. Yang dilakukan di sini rumah sakit. Kita sudah sekarang lagi mempersiapkannya. Karena apa? Biar memudahkan masyarakat yang butuh pelayanan. Jadi tidak jauh lagi dia langsung butuhnya langsung ada. Itu 2025 jalannya. Sebenarnya ini kejutan, sebenarnya nggak perlu, tapi ya sudah karena diminta ya. Sebenarnya yang lain lagi banyak ini. 2025 kita akan buka pelayanan khusus Bu, yaitu pelayanan untuk namanya eksekutif bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, karena waktunya terbatas. Nanti kita akan buka poliklinik atau rawat jalan eksekutif. Nanti sudah kita siapkan untuk 10 ruangan. Wow. 10 ruangan yang lokasinya di pavilion. Ada deh nanti. Wah, nanti kita desain lah. Para dokternya sudah ada yang siap akan ini dalam dekat ini mereka akan siap untuk membantu itu. Ternyata rumah sakit Rabain itu banyak unggulan ya Pak? Banyak unggulannya. Kira-kira bagaimana layanan tersebut itu Pak benar-benar memberi manfaat langsung ke masyarakat Pak? Nah, itu yang paling pokok. Hasil survei dari lembaga independen ya, yaitu dari Badan Litbang Nopda Provinsi. Kita tingkat kepuasan kita belum mencapai 80. Tingkat kepuasan. Ini menjadi tantangan bagi rumah sakit, bagi seluruh stakeholder di rumah sakit.
bagaimana masyarakat itu datang ke rumah sakit, tujuannya apa? Untuk berobat. Ya, bukan tujuannya untuk, beda dengan hotel ya. Ya. Kalau hotel orang sehat yang untuk beristirahat. Nah, sekarang orang yang butuh layanan kesehatan, orang yang sakit dan butuh perawatan. Ya. Dan itu butuh penanganan. Dan saya minta nanti kepada seluruh jajaran bahwa kita butuhkan tenaga pemberi pelayanan itu yang humble. Ya. Ada senyum. Kaidah 5 itu. Ya. 3S tadi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau pasiennya datang kita sudah permut gitu. Masalah di rumah ditinggalkan. Jadi Langsung ya Pak ya? langsung pelayanan. Langsung Tapi pelayanan. kalau kita lihat sudah semakin meningkat kok kita pelayanan kita. Dokter-dokternya standby sudah datang. Mungkin ya. Yang ada beberapa kendala di rumah sakit ini. Maka nanti akan saya jelaskan. Baik nih, kalau tadi tantangannya terkait apa namanya tadi Pak? SPM ya Pak ya? Ya. Kepuasan yang belum Ya. tercapai. Nah, bagaimana nih kalau yang sekarang tantangannya yang lagi ngetop di rumah sakit Rabain, antrean pasien Pak, Ya. dan keterbatasan fasilitas. Bagaimana Pak menghadapi tantangan tersebut? Itulah sekarang kalau kita lihat antrian itu pada poliklinik rawat jalan. Sebenarnya hal ini bisa kita sikapi apabila satu dengan sistem IT yang sudah baik, ya. Tapi kalau kita lihat sistem pendaftaran pasien itu sudah menggunakan sistem ini JKN online. Ya, Sudah, mobil JKN. Tapi masyarakatnya sudah dijadwalkan jam 10, dia masih tetap datang jam 7 pagi, jam 8. Masih nunggu. Pas ditanya, kenapa Pak, kok Bapak jam berapa? Jam 10. Kok jam sekarang sudah datang? Takut ketinggalan. Padahal sudah jadwal, sudah ada sistem itu kan, tinggal dipanggil kan. Itulah masyarakat. Kita maka saya minta kepada bagian humas, bagian seluruh jajaran, hal-hal ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Artinya rumah sakit Rabain harus lebih aktif Pak ya? Iya, lebih aktif lagi mensosialisasikan. Kemudian kalau kita lihat kunjungannya itu per hari sudah segitu, ya. Tapi fasilitas kita terbatas. Fasilitas apa yang terbatas? Fasilitas untuk jaga, untuk polikliniknya. Kita baru ada 17. Kalau kita lihat dokter spesialisnya itu ada 47. Iya, iya. Dokter iya, spesialisnya ya. Spesialisnya itu ada 47. Oke lah yang kita bisa buka untuk poli. Ya kalau semuanya bisa, yang ada yang memang mereka pelayanan itu bisa buka di poliklinik, mengapa tidak? Nah, makalah ini jadi dasar kita untuk membangun lagi fasilitas itu dengan nanti kita melakukan redesign pelayanan. Ini sudah kita buat desainnya ini kayak mana nanti, dengan harapan masyarakat itu tidak menunggu lagi lama. Ya, waktu tunggu kita itu harusnya standarnya 1 jam. Ada beberapa unit layanan yang masih tinggi, masih lewat 1 jam. Ya, yang paling bagus paling ya bukannya jangan cepat-cepat, kalau cepat-cepat malah jelek. Ya, Standar iya, ya? ya standar deh. Karena dokter itu meriksa kalau cepat juga kan nggak baik kan. Ya, wah ini mau ngejar standar nih, waktunya kita buat 5 menit. Loh, enggak. Diagnosanya nanti nggak tercapai dengan baik. Dengan standar tadi tentunya kita menjaga hubungan yang harmonis Iya. Pak ya dengan pasien yang Pak ya. Kayaknya saran masyarakat, masukan dari masyarakat, maupun itu teguran, Iya. ataupun bagaimanapun bentuknya kita terima. Jangan itu menjadi sesuatu yang kita
penghalang bagi kita untuk maju. Kita ucapkan terima kasih. Lumayan, ya. Lebih baik. Ini kekurangan Terima itu, kasih. Iya. Kalau mereka tidak memberikan saran, masukan, kita takutnya nggak mau berubah. Iya. Hmm. Jadi yang kurang ya. Iya, yang kurang mana? Kita nggak tahu kita kekurangan kita ya. Itu saran masukan dari masyarakat untuk rumah sakit ini sangat penting. Apalagi hidupnya kepuasan Iya, masyarakat ya, Pak, ya. kepuasan. Masalah mereka memberikan saran yang menurut kita negatif, nggak apa-apa. Itu koreksi buat kita, koreksi. Kalau kita langsung di situ menghantam mereka, oh salah. Bahwa kita tidak mau berubah, nah ini kita harus berubah. Jadi yang misalnya jadwal pasien, jadwal dokternya agak siang, bisa masuk pagi. Ini kita harapkan ke situ. Ini kan sudah kita mulai sudah buka jam 7:30, dokternya sudah ada yang banyak nunggu di ruangan. Ada yang nunggu di ruangan, pasiennya belum ada. Tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mereka sudah. Terus kalau namanya OKA itu 24 jam full. Kayak dokter Dokter Ali itu full, kayak kasihan bener sih. Capek, dokter Justina, dokter-dokter yang lain kan ya. Apalagi dokter Doli. Coba lah lihat pasiennya. Boleh di poli ngantri. Iya, di poli ngantri, di OKA ngantri. Nah itu. Kayak kemarin itu ya saya dengar katanya untuk dokter bedah gigi. Antrinya panjang benar. Kenapa? Masalahnya satu, kekurangan OKA-nya. Ruangnya, fasilitasnya kurang. OKA-nya baru 4. Harusnya kita tuh targetnya 10. Kita baru 4. Makanya kita nanti pada saat gedung baru kita akan membuat nambah 4 OKA lagi. Biar memutus waktu tunggunya yang lama. Kalau dokternya udah oke, udah lengkap gitu. Nah, di tahun 2025 yang sudah semakin dekat ini, Pak, apa rencana besar nih kembali? Dan target yang ingin dicapai Rumah Sakit Rabain tahun depan, adakah layanan baru yang diluncurkan atau fasilitas unggulan yang bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat? Boleh dong Pak, please sedikit. Ya, sebenarnya kita patut bersyukur ya dengan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kepada Bapak Bupati, ya, Bapak Bupati yang mendukung pengembangan rumah sakit. Kalau nggak ada dukungannya, salah kita ya. Ternyata pemerintah Kabupaten Muara ini melalui Pak Sekdanya, melalui anggota dewannya, ketua DPRD-nya, pembinanya, untuk bagaimana rumah sakit ini terus dikembangkan. Tahun 2025 kita akan membangun fasilitas baru, gedung pelayanan baru, gedung pelayanan yang namanya untuk program KJSU. Rencana satu KJSU itu untuk pelayanan kanker, pelayanan jantung, ya, kemudian stroke, ya, dan untuk ginjal. Jadi minimal orang tidak lagi mau nanti ke Palembang, kemana, cukup di Muara ini. Ya, rumah sakit Rabain. Jadi target kita 2005-2006 sampai 2026. 2007 insya Allah bisa beberapa yang bisa kita operasional. Nah, saat ini ada beberapa dokter yang saat ini kita usulkan untuk sekolah, baik itu melalui fellowship, ya. Terus ada yang perawatnya yang sudah kita khususkan, ya, itu. Jadi 2025 program kita itu satu menyiapkan SDM. Iya, jangan sampai gedungnya jadi SDM-nya belum ada. Nah, jangan tidak bisa lagi seperti itu. Jadi kita harus beriringan, menyiapkan gedungnya baru, menyiapkan fasilitasnya, SDM-nya kita juga. Jadi biar mereka selesai gedung sudah jadi siap. Jadi bisa dieksekusikan. Dengan visi yang besar ini Pak Direktur nih,
apa yang ingin Bapak capai bersama tim di tahun 2025? Apa harapan Bapak nih untuk masyarakat, tenaga kesehatan, serta untuk Rumah Sakit Rabain ini? Sebenarnya banyak sih dari kawan-kawan, masukan dari para dokter. Mereka ini sebenarnya berharap rumah sakit ini terus berkembang, ya, berharap terus berkembang, jangan sampai stagnan. Kalau target pelayanan harus kita buat, kita buka pelayanan baru. Karena dokternya sudah ada, dokter spesialisnya sudah ada, mereka sudah ada. Tapi yang masalahnya Bu, kembali lagi ke fasilitas. Fasilitasnya tidak ada. Nah itu, mau buat gimana lagi? Kayak contoh, kita ada kemarin pelayanan untuk stroke. Itu sudah ada. Sudah kita layani, itu sangat membantu masyarakat. Jadi dokternya, kita sudah ada dokter saraf. Ada 2, dokter jantungnya sudah ada. Harusnya ini kalau mereka ini ada fasilitas yang memungkinkan, saya akan kami perkuat ini. Tapi ini hanya untuk pelayanan rawat inapnya aja yang baru stroke centernya itu baru itu. Nah, mudah-mudahan dengan gedung yang baru nanti sudah bisa. Kemudian pelayanan hati, hemodialisa. Ini pakai yang mendaftar tunggunya benar-benar. Yang cuci darah tuh kata orang. Ya. Itu yang membuatnya ngantri. Kalau nggak salah sekitar 75. Iya. Kalau kita pikir tempat tidur yang ada sekarang ini 14. Kalau kita buat 2 shift, 28 per hari. Masih kurang kan? Sudah 2 tempat ya? Sudah 2 tempat. Itu. Makanya kita kirim mereka sekolah khusus sesuai untuk memenuhi standar dari BPJS. Makanya nambah tempat tidur. Nah, kita harapkan yang di gedung baru itu 30 tempat tidur. Wow. Kita buat untuk hati. Jadi sudah penanganan di situ semua. Dokternya kan selesai nih. Dokter Reri lagi sekolah nih. Ngambil spesialis ini konsultan malah. Iya. Mudah-mudahan dia sekitar bulan 5 dia selesai. Kemudian untuk cath lab, nah jantung. Kita sudah siapkan fasilitasnya. SDM-nya lagi kita kirim. Ya, kita kirim sekolah. Mudah-mudahan ada sekolah ke dalam negeri, ada yang nanti ke luar negeri. Ada satu dokter Sondang, dia akan ngambil sekolah untuk spesialis, untuk subspesialisnya, ya, itu ke Beijing, ke Cina. Itu dokter di Rumah Sakit Rabain. Ada mereka dan terima dia juga sekarang ini kayaknya lagi kursus nih, kursus bahasa Mandarin dia. Ya, mereka siap. Sebenarnya dokter kita siap, mau gitu. Nanti dia dapat dukungan support dari kita siap, kita support. Rumah Sakit Rabain. Terus yang dokter bedah jantungnya sudah ada lagi sekolah nih, bulan 3 keluar. Saya Pak ya. Iya. Kalau kemudian ada lagi satu lagi dokter yang sudah ada, dokter akut dokter mata, dokter kornea. Suara pasiennya banyak itu. Tapi ya kita kekurangan fasilitas juga. Dokternya, kalau dia nanya, Pak, gimana nih alat ini belum? Karena sudah kita usulkan, kita bisa siapkan. Mudah-mudahan 2025 ini kita Fasilitas ada, SDM siap, PK-nya ada. Yang jelas Pak, komitmen rumah sakit jelas tidak stop di sini, tapi terus berkembang. Kemudian ada inovasi ilmu, saya lupa inovasi bahwa kita ada pelayanan untuk gizi buruk, stunting, bangsera, bangsera. Bangsa sehat. Kan ya Pak ya? Iya. Itu. Kemudian kita kemarin dapat lagi bantuan mobil jenazah. Nah, itu. yang jadi pertanyaan itu Pak, Nah. ada pertanyaan titipan itu Pak. Iya. Di Instagram Rumah Sakit Rabain. Iya. Kalau selama ini ambulan itu kan dikelola di Pemda ya Pak Iya. ya, kabupaten ya. Iya. Pak, ya?
Nah, bagaimana ini regulasinya kalau digunakan di rumah sakit Rabain? Nah, Itu pertanyaan itu Pak barusan. masyarakat, pemirsa, pendengar, nggak usah takut. Nah, jelas pelayanan itu akan kita lebih tingkatkan lagi. Jadi kita siapkan nanti kendaraan mobil jenazah itu standby untuk membantu masyarakat Kabupaten Muara, khususnya yang di kota, yang mau mengantar jenazah ke kuburan, tinggal call aja. Ya, tinggal call ke rumah sakit, itu sudah ada, nanti minta nomornya sudah ada. Ya. Kemudian gratis tuh. Enggak, ya. Itu biayanya rumah sakit semua yang ngatur. Enggak usah takut masyarakat. Ini apa yang menjadi kegiatan kemarin? Iya, Cuma pindah Pak ya? pindah, cuman pindah saja. Pindah mobilnya? Pindah mobilnya. parkirnya ya Pak ya? Pindah mobilnya, pindah operasionalnya. Kita Semua tetap tetap seperti kemarin. iya, kebijakannya Gratis. tetap gratis. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak usah takut ya. Tetap itu. Jadi itu. Ya, sebelum kita akhiri wawancara hari ini, ada pesan khusus Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih layanan kesehatan berkualitas. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup kita dalam memberikan pelayanan. Terima kasih. Yang pertama, cintailah rumah sakit ini sebagai milik pemerintah kabupaten. Milik kita. Iya. Kita cintai dong. Ya. Iya. Jangan dirusak. Lagi mencoret-coret. Ini banyak nih, buang sampah sembarangan, buangnya salah-salah. Jadi yang pertama, yang kedua, tidak usah takut berobat di sini. Tapi memang untuk di polikliniknya masih menunggu lama karena kapasitasnya sudah berlebih. Insya Allah nanti dengan kita buka pelayanan yang baru nanti, Mudah-mudahan ya. oh itu mudah-mudahan masalah itu akan Teratasi. teratasi. Dan juga dokter-dokternya, pemirsa, tidak usah takut, dokternya para hebat-hebat semua loh. Iya, dipakai di mana-mana dokter-dokternya. Iya, diakuin ya. Iya. Bisa menjadi narasumber dari mana-mana mereka. Saking ya kualitas ya kan kita tidak, mereka dipakai Iya. teruji gitu ya. Jadi kepada masyarakat pada intinya gunakan layanan rumah sakit Rabain ya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Bapak Ibu semua. Tidak usah takut, yang BPJS nggak bayar. Cukup bawa Ya, KTP. bawa KTP, nggak usah susah-susah. Tapi jangan sombong. Ya, banyak yang sombong. Berobat pakai umum. Setelah mau operasi pakai BPJS. Nah, itu merusak sistem administrasi rumah sakit. Jadi kalau BPJS, ya Dari awal BPJS. BPJS. Jangan malu ya Jangan Pak ya. malu, ngapain enggak? Saya BPJS kok. Saya juga BPJS, Pak. Iya. Ya, kita BPJS semua kan? BPJS pemerintah kelas 3 sudah dibayar Pak. Sudah dibayar oleh Dari pemerintah Tuhan. Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim begini. Mantap. ya, Pak, ya. Keren Muara Enim. Apa yang tidak dibantu oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk masyarakat? Salah satunya adalah untuk premi BPJS. Semua masyarakat Muara Enim dijamin. Hanya saja karena BPJS itu tidak mencetak kartu, Ya. tidak terlihat ya Pak ya, Ya. untuk dengan KTP tadi. Tapi Kabupaten Muara Enim keren kok. Ya, keren. Ya, mungkin itu, dan saya patut berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPR, Komisi 4, Forkopimda, Bapak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua Forkopimda yang didukung ini kami mohon saran masukan. Jadi kemajuan rumah sakit Rabain. Sehat selalu, kita menjadi rumah sakit yang terpercaya. Terima kasih Bapak atas waktu dan cerita inspiratifnya. Terima kasih. Semoga semua harapan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain di tahun depan dapat terwujud dengan baik. Prinsip Amin. Kabupaten Muara Enim Pak, Iya. Dek Paca
ngilui, jaga Jaga jadilah. jadilah. Itu yang paling mantap. Doa untuk sahabat semua dan untuk semua sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami sepanjang tahun 2024 ini. Jangan lupa follow akun Instagram dan YouTube kami untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih sama-sama. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan.